Abang pernah menguji resi itu enggak, Bang? Sekarang tidak ada yang namanya resi. Sekarang Oh, sudah nggak ada. namanya. Iya, kalau resi itu sudah zaman dulu yang penulis-penulis Oh, kitab yang suci. pertama yang menurunkan kitab itu. Oh, saya Iya, pikir sekarang ada. tidak ada sekarang. Yang sekarang Berarti ada itu gini. berarti dalam hal ini mulai ketika kitab itu ditulis tidak ada lagi yang bisa mencapai tingkat maharesi itu, nggak ada ya? Nggak ada lagi. Ini kan udah beda zamannya gitu. Iya, maksudnya tidak ada potensi lagi bahwa akan ada lagi maharesi yang akan muncul, nggak ada lagi. Kalau gini, kalau itu sudah nggak ada. Soalnya Sudah nggak ada. kalau zaman sekarang itu di Brahmananya itu disebut gini, pedanda. Ya, maksudnya itu sebutannya berbeda tapi fungsinya sama maksudnya. Fungsinya itu sama juga. Ya berarti dia juga memiliki sifat-sifat yang Keras, tidak iya. terikat oleh duniawi lagi begitu. Iya, Oke, baik. gitu. Pernah nggak Anda coba ketika dia lagi ritual, lu lempar pakai apa? Marah nggak dia? Atau tumpahin ritualnya? Marah nggak dia? Karena kan kalau resi itu kan dia nggak boleh marah, nggak bisa buat apa-apa lagi gitu kan? Marah nggak dia? Sebagai gini, kalau kita sebagai manusia itu sebagai beragama tidak mungkin melakukan gitu pada Iya. resi gitu. Ya ini kan dalam rangka menguji, benar nggak dia ini sudah melepaskan keduniawian? Kan kalau kita lihat di dalam kisah-kisah, Dunian itu gini. ya kisah-kisah ajaran Hindu tuh dia dicobai kan oleh yang jahat, kemudian dia bersabar atau tidak kan gitu, dia lulus atau tidak, betul nggak? Itu gini, maksudnya apa namanya, keduniawian bukan marah saja tetapi harta, kekuasaan gitu, Iya, jabatan. satu aja sudah dulu, tidak meninggalkan Iya satu aja dulu, marah nih, marah kan bagian dari seorang resi yang sudah tidak masuk ke arah itu. Nah, pernah nggak dicoba gitu? Pas dia lagi ritual, terus lu kagetin dia atau apa, marah nggak kira-kira? Itu bukan seperti itu, marah seperti Oh. yang dibuat-buat, tetapi emosinya dia itu mengontrol emosinya gitu. Ya iya, maksudnya kan berarti tidak Mengendalikan jadi tidak marah kan? Jadi tidak marah kan? Nah, Bukan ada nggak kita pernah yang mencari-cari buat masalah biar dia marah, nggak begitu gitu loh. karena namanya marah itu kan ada sesuatu yang terjadi kan gitu. Nggak mungkin nggak ada sesuatu dia marah-marah kayak itu. Saya pun juga. begitu, Bang. Kalau tidak ada sesuatu hal yang memicu saya untuk marah, saya nggak marah, Bang. Tapi gitu bukan dengan cara begitu gitu, dengan cara yang tidak beretika namanya buat Ya, orang. justru karena tidak beretika itulah kita marah. Kan begitu logika dasarnya. Kalau saya sih gini, kalau beragama tidak akan membuat kayak begitu, maksudnya membuat marah para resi kayak gitu. Itu namanya gini, apa namanya, durhaka namanya. Kayak apa namanya itu, kayak orang nggak beragama jadi kalau begitu. Bukan, masalahnya kita kan nggak tahu dia ini tingkatannya kayak mana. Kalau dia masih marah berarti dia bukan resi. Karena masih mengikat duniawi, dia masih marah. Untuk supaya tahu dia resi benar atau tidak, coba aja diuji. Ya nanti, soalnya saya tidak pernah Oke, nanti. dengan Baik. hal-hal seperti itu. Mantap, mantap. Kalau kita dalam konsep Islam, Allah itu pencipta kita mengatakan, apakah kalian menyangka kalian itu diciptakan begitu saja tanpa diuji? Sesungguhnya kalian semuanya akan diuji. Nah, sebab kita mau naik derajat, mau naik kelas, tentu harus ikut ujian dulu kan. Kalau nggak ikut ujian gimana bisa kita naik kelas? Ya toh? Nah, di dalam Islam, siapapun yang namanya manusia, dia akan diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin besar ujiannya. Nah, kalau dari situ kita akan lihat hasil daripada tempaan yang diuji oleh Tuhan, apakah dia orang termasuk bersabar atau tidak. Tapi sesuci-sucinya, semulia-mulia manusia, enggak kami angkat dia sederajat atau selevel dengan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Karena ada dua saja, pencipta sama ciptaan. Yang pastinya ciptaan itu bukan pencipta. Jadi konsep dalam Islam adalah konsep yang tidak menabrak akal sehat dalam keimanan ya. Tetapi kalau keyakinan lain pasti akan menabrak akal sehat dan tidak logis bagi seorang yang diciptakan sebagai seorang manusia. Manusia itu pada dasarnya dia ingin mengetahui segala sesuatu. Itu sifat dasar manusia.
Semua dia akan coba untuk bisa mengetahui. Tapi ketika dalam konsep Islam semua hal itu dibenarkan, tetapi dengan syarat, dengan batasan-batasan. Itulah ajaran Islam, logis, diterima oleh akal sehat dan tidak menyelisih fitrah kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia. Ada ajaran yang Tuhannya kasih aturan, tapi manusianya nggak bisa ngemban. Apa emban itu? Tidak bisa pikul tugas itu. Berarti Tuhannya nggak tahu ciptaannya sampai batas mana. Kalau kita di Islam, Tuhan itu tahu. Makanya ibadah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mastata'tum dalam bahasa Islam. Kau sholat itu diperintahkan berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tak bisa berdiri, dia duduk boleh. Karena kemampuan dia duduk. Kalau dia tak bisa duduk, dia berbaring boleh. Jadi sesuai kemampuan. Nah, ada ajaran yang dia Tuhannya bikin peraturan, ajaran, tapi manusianya nggak bisa. Lalu marah-marah Tuhannya. Nah, kan harusnya yang disalahkan Tuhannya kan. Loh, kau yang ciptakan kita, kau tahu batas kemampuan kita, kenapa kau kasih aturan yang kami tak bisa? Akhirnya mau tidak mau dia sendiri yang datang. Nah, ini konsep yang sangat tidak logis gitu loh. Ada lagi nih ajaran bahwa Tuhan itu dia tugasnya cuma menciptakan saja. Setelah dia ciptakan, adalah yang bagian ngurus ini, ada nanti bagian yang urus ini, bagian. Jadi sebuah konsep yang sangat-sangat tak logis gitu loh. Apakah Tuhan itu terbatas hanya sebatas menciptakan saja? Dia nggak bisa menguasai, dia nggak bisa mengendalikan, dia nggak bisa mengatur. Nah inilah. Jadi Islam ajaran yang sangat logis ketika berbicara tentang ketuhanan, maka dia maha segala-galanya. Dia bisa menciptakan, dia bisa mengatur, dia bisa mengendalikan, semuanya dari dia. Itu baru Tuhan yang benar. Tapi kalau ada ajaran-ajaran lain seperti yang tadi, saya agak ini juga ya. Maksudnya apa kita harus menghinakan diri kita, manusia ini menjadi rendah seperti hewan? Kan nggak mungkin. Begitu Bang ya.